eyes are for us. He is God veiled in flesh. He emptied himself, becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Christ in us is the hope of our future glory. His faith we declare, with God's wisdom we teach, so that all believers to be found mature in Christ. Christ the unfailing hope, one day he shall return to carry us home. Now we toil with great zeal to preach Christ and his word, apart from above. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. All the earth let's resound his glorious name. Shalom siswa-siswi SDH Makassar. Senang sekali kita akan bersama-sama merayakan Paskah di hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat memuji Tuhan. Sedalamnya laut, seluas angkasa, Tuhan memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kasih-Nya. Biarlah setiap ciptaan yang ada di muka bumi ini boleh menyebut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seindah siang disinari terang. Seindah siang
Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa pembukaan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang masih Tuhan anugerahkan. Ketika kami boleh bernafas pagi hari ini, ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam ibadah perayaan Paskah dan juga Earth. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati setiap dari kami. Tuhan yang memberikan kami hati yang betul-betul datang sungguh di hadapan Tuhan untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah yang ada, dan kami boleh menikmati Tuhan dalam pujian dan penyembahan dan dalam serangkaian aktivitas yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam firman dan dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi, darat dan laut, pohon-pohon berbuah, bunga-bunga bermekaran, petang dan pagi, bintang-bintang gemerlapan, ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan hewan-hewan darat Tuhan Allah ciptakan. Allah, pemilik langit dan bumi, serta seluruh alam semesta, melihat bahwa semua ciptaannya itu baik. Maka ia pun menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan manusia pun diperintahkan untuk memelihara alam ciptaannya. Pada akhirnya pun, Allah melihat bahwa semuanya itu sangat baik. Mari kita puji nama Tuhan kita, sama-sama kita katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah
manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak taat kepada perintah Allah, sehingga gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu rusak. Kejahatan manusia terus menjalar dan merusak. Manusia tidak peduli kepada Allah. Manusia mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan demi kepentingannya sendiri. Mereka lupa kepada Allah sebagai pencipta dan pemilik alam semesta. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Justru ia menjanjikan seorang juru selamat. Dan akhirnya lahirlah Yesus ke dalam dunia. Yesus yang menjadi juru selamat yang menebus dosa umat manusia. Ia dicaci maki, disiksa, disalibkan hingga mati. Namun melalui semuanya itu, ia tetap taat kepada kehendak Bapa. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, kami mengucap syukur kepadamu untuk kedatangan Kristus yang sudah rela mati menebus dosa kami, sehingga kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga dan dijadikan anak-anak-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur atas alam semesta yang sudah Tuhan berikan pada kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, karena kami seringkali tidak menghargai alam ciptaan Tuhan dengan baik. Kami berbuat sewenang-wenang, kami berbuat tidak memelihara dan menjaga alam kami. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama seluruh siswa Dian Harapan, kami mau mengakui dosa dan kesalahan kami, dan kami mau hidup lebih menghargai Engkau sebagai Tuhan yang sudah menebus dosa kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan bisa berperan menjaga alam semesta ini dengan baik dan saling menghormati satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kedamaian dunia yang sekarang ini Ukraina dan Rusia sedang berperang mempengaruhi suasana kondisi politik di dunia ini. Kiranya Engkau yang penuh dengan kuasa dapat mendamaikan mereka, dan mereka sadar untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang melawan perintah dan ketetapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk menjaga kesatuan negeri ini. Bahkan ya Bapa, pemerintah kami yang sibuk mengurusi berbagai ancaman, khususnya pandemi. Kami mohon kiranya Tuhan melindungi kami semua dan pemerintahan kami. Kami bersyukur untuk Indonesia, untuk bangsa ini, untuk diri kami yang Tuhan pelihara dan memberkati. Biarlah kami mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kami bersyukur dan naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, memberi pengharapan yang baru bagi umat manusia. Dosa kita telah ditebus olehnya, dan kita diutusnya menjadi agen-agen restorasi dan pembawa shalom di muka bumi ini. Kita pun dipanggil untuk memelihara alam ciptaannya. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 20. Biarlah setiap lirik yang akan kita nyanyikan boleh menjadi doa ucapan syukur. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu,
Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kami mau mengagumi Engkau, Tuhan. Ku kagum hebat akan Engkau, ku kagum hebat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. And I stand in awe of You. I stand in awe of You. Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe of You. Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe of You. Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe of You. Father, all things are possible unto Thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not my will, but Thine be done.
betrayest thou the Son of Man? With a kiss. What shall I do then with Jesus who is called the Christ? Crucify you. I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Forgive them, for they know not what they do. Behold, thy mother. Father, into thy hands I commit my spirit. It is finished. Woman, why weepest thou? Mary, Rabboni. touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Shalom, Bapak Ibu Guru yang terkasih, serta siswa-siswi yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, dalam acara Paskah SDH Makassar ini, kita akan bersama-sama merenungkan akan arti Paskah dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan sekolah kepada saya untuk bisa melayani Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus menyertai kita di dalam membaca, merenungkan akan arti Paskah sehingga kita boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di momen Paskah, di hari kemenangan yang dimana Yesus Kristus anak yang tunggal boleh menyerahkan dirinya, menggantikan kami manusia yang berdosa untuk mati menerima murka Allah dan menebus kami dari dosa. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru
yang boleh melakukan segala perintah dengan sukacita oleh karena Kristus mendamaikan segala sesuatunya. Dan biarlah firman yang kami boleh baca dan renungkan ini, kami boleh memahaminya karena anugerah daripada Engkau. Melalui Roh Kudus, kami mendapatkan hikmat dan kekuatan untuk melakukannya. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema Pasca SDH Makassar, khusus untuk SMP SMA ini adalah judulnya Restoring His Creation. Memulihkan kembali ciptaannya. Ciptaan siapa? Allah tentunya. Tetapi di dalam firman Tuhan, apa katanya tentang ciptaan itu? Mari kita bisa bersama-sama menyimak dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan berbunyi. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di dalam bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Ya, ini rangkaian dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, saya menampilkan terjemahan lain dari ayat yang dituliskan ini. Ini versi terjemahan sederhana Indonesia, versi yang ketiga. Ada beberapa penekanan karena mau disesuaikan dengan bahasa aslinya. Kira-kira terjemahannya seperti ini. Saudara bisa menyimaknya di dalam layar atau background yang tertera. Kolose 1 ayat 20 demikian. Dan Allah merencanakan hal itu supaya melalui Yesus semua yang sudah diciptakannya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, menjadi berdamai kembali dengan Allah Bapa. Perdamaian itu terjadi hanya melalui darah anaknya, yaitu Dia yang berlumuran darah waktu disalibkan. Wah, ini terjemahan yang memang disesuaikan dengan bahasa aslinya. Sesuai kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang perseteruan ataupun adanya perselisihan, mungkin dalam konteks kita saat ini Ukraina sama Rusia, gitu ya, perang ya. Gara-gara apa? Mungkin udah dengar beritanya, karena ekspansi ataupun adanya macam-macam keributan politik, sampai dibawa juga dengan agama lah istilahnya begitu. Sampai dunia juga sedang menunggu, seolah-olah menunggu. Ini ada apa? Bagaimana caranya mendamaikan? Sampai hari ini masih terus berperang nih, ya. Sampai harus berperang. PBB pun sepertinya tidak berkutik untuk bisa mendamaikannya. Wah, itu kira-kira perseteruan. Memang tidak mudah. Kalau dalam pergaulan barangkali, kalau ada perseteruan gitu ya, paling di sekolah ada guru, ada konselor, ada wali kelas yang mendamaikannya. Tapi kalau dengan orang tua, ributnya dengan orang tua, aduh gimana cara mendamaikannya? Mungkin dengan omah opahnya barangkali ya. Wah, ini dia. Perseteruan dalam manusia sepertinya adalah hal yang wajar. Tetapi saudara kasih Tuhan, ini bukan sekedar perseteruan dengan sesama. Bukan antar bangsa saja. Tetapi ada sesuatu yang bernilai yang lebih besar sehingga manusia pun tidak punya kemampuan untuk bisa memulihkannya. Sekali lagi, bicara tentang perseteruan ataupun permusuhan yang terjadi di dalam dunia ini, dalam kehidupan manusia ini, tidak ada seorang pun yang sanggup menyelesaikannya. Perseteruan tentang apa itu? Perseteruan antara Allah dengan manusia. Nah, sehingga kita mengerti tentang makna Paskah. Paskah artinya sudah melewati atau berlalu. Sebenarnya ini satu perayaan ibadah orang Yahudi yang setelah keluar dari Mesir, orang-orang Israel yang dibebaskan dari Mesir, melewati Laut Teberau sehingga mereka terpisah dari bangsa Mesir, dibebaskan. Pesak dalam bahasa Ibrani-nya. Itu berarti melalui atau telah melampaui, melewati. Nah, itu Paskah. Itu momen melewati laut yang terbelah, tetapi juga sebelum laut yang terbelah itu ada tulah yang ke-10, anak sulung baik manusia maupun juga binatang ternak, itu ada malaikat penjemput maut dan mati, tetapi akan ada yang hidup kalau pintu rumahnya dicoret tanda dengan darah anak domba jantan. Jadi pada saat malaikat penjemput maut itu melihat rumah, ada palang tanda dari coretan darah anak domba jantan itu
Dilewati berarti selamat. Nah, itu kata dilewati, itu Pesak. Itu makna Paskah. Nah, bagaimana buat kita saat ini? Jadi Paskah adalah kemenangan Kristus Yesus atas kuasa dosa. Kemenangan atas kuasa dosa yang dimana manusia tidak mampu membebaskannya. Tetapi melalui Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan ia sebenarnya adalah korban yang tak bercacat, yang tak bernoda. Ia hidupnya selalu benar. Dia anak Allah yang menjadi manusia. Dan ia hidup taat, tidak berdosa. Mati, tetapi oleh karena ia tidak berdosa, ia benar. Bangkit, dan itulah tanda kemenangannya. Kristus bangkit. Jadi Paskah adalah satu perayaan kemenangan. Sama seperti saudara-saudara yang Islam saat ini sedang berpuasa sampai nanti mencapai hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, kembali kepada fitrahnya. Nah, itu oleh karena usaha manusia untuk bisa menjadi suci dengan cara berpuasa, menghindari hal-hal yang membuat dosa, sehingga dosa-dosa yang tadi yang sudah lama dilakukan dengan melakukan beribadah itu disucikan. Itu perbuatan manusia, itu menurut konsep mereka. Tapi dalam apa yang disaksikan oleh Alkitab, tidak ada seorang pun yang sanggup membebaskan manusia dari dosa. Tidak ada seorang pun yang sanggup mencari Allah, nggak ada. Jadi ada orang yang mikir, gimana caranya hidup kudus ya? Di dalam kedosaan manusia tidak ada kesanggupan hal itu. Lalu Paskah juga artinya apa? Di mana Kristus membebaskan umat manusia dari belenggu dan hukuman dosa. Dosa itu membelenggu loh. Artinya membelenggu itu artinya terantai, kita terbudak, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bebas. Walaupun pikiran manusia pada saat itu adalah, dia ingin bebas dari Allah. Ternyata saat bebas malah tidak bebas. Yang manusia ingin bebas, keinginan itu akhirnya dilakukan, ternyata jadi tidak bebas. Pikirnya bebas, ngatonya terikat jadi budak. Sama seperti ini contohnya. Ikan yang berenang di kolam atau di sungai. Wah, luar biasa. Terus dia lihat ke atas. Wah, rasanya tempat itu enak ya. Bebas ya. I believe I can fly. Kira-kira begitu ya. Sehingga ikan itu mikir-mikir, coba latihan dulu. Pluk, lompat, pluk, jatuh lagi. Wah, dia pikir bisa melewati dari batasan-batasan yang ada. Aku mau bebas. Pas dia dengan sekuat tenaga keluar dari air, pluk, I'm free. I believe I can fly. Wih. Keluar dari lingkungan air ke tanah, kelepek, 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 mati, tidak bergerak. Pikirnya bebas, tapi tidak bebas. Itu artinya belenggu. Itu artinya hukuman dosa, mati. Tetapi Kristus di momen Paskah itu membebaskan manusia dari belenggu dan hukuman dosa. Puji Tuhan. Dan itu sudah dikaryakan, dinyatakan Kristus. Tetapi bukan stop bicara tentang dosa. Ya, poin 1, poin 2 tadi ini bicara tentang dosa. Tapi yang ketiga adalah mendamaikan Allah dengan manusia. Karena pada saat manusia berdosa, Allah mengadakan permusuhan. Sehingga manusia diusir dari Taman Eden. Dan rusaklah segala sesuatunya. Sehingga Paskah adalah momen mendamaikan Allah dengan manusia. Dan yang keempat, Paskah artinya apa? Memberi orientasi yang baru dan bernilai kekal. Ada orientasi baru, tidak lagi bicara tentang kekelaman, tidak lagi bicara tentang kekhawatiran, tidak lagi bicara tentang kesusahan, kekhawatiran yang ada. Tetapi oleh karena Kristus bangkit, ada hari esok yang penuh dengan kemenangan. Puji Tuhan. Tetapi tema kita Paskah di sekolah ini adalah bicara tentang restoring His creation. Apa hubungannya dengan ciptaan? Oleh karena itu kita mesti memahami akibat dosa atau pengaruh dosa seperti apa pada mulanya. Nah, seperti ini. Jadi dosa menyebabkan perseteruan atau permusuhan. Dari mana muncul mulanya? Di dalam kitab Kejadian, kalau saudara melihat kitab Kejadian, di sini dikatakan bahwa iblis memanipulasi ciptaan Allah. Pertama-tama apa? Ular. Iblis datang ke Taman Eden. Iblis itu sudah berdosa. Sebelum manusia diciptakan, itu iblis sudah berdosa. Sehingga pada saat manusia ada di Taman Eden,
Iblis masuk ke Taman Eden lalu memanipulasi, memakai ular yang adalah ciptaan Tuhan, yang dinilai Tuhan juga baik. Lalu ular itu menggoda manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis pun memanipulasi buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang untuk dimakan oleh manusia, dilarang Allah untuk dimakan manusia. Tetapi iblis memanipulasinya sehingga larangan Allah lebih kecil suaranya, tetapi sedap kelihatannya, enak untuk dimakan. Itu Alkitab tulis demikian. Jadi Kejadian pasal yang pertama itu jelas-jelas sekali bahwa perempuan ya dikatakan melihat itu enak, dikatakan ya, melihat buah itu enak. Wah, ini luar biasa. Kejadian pasal 3 ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 itu dikatakan. Jadi iblis memanipulasi ciptaan Allah. Berarti saat ini apakah iblis sudah bebas daripada dunia ini? Iblis memang sudah dikalahkan, tapi tipu muslihatnya masih ada sampai hari ini. Yang pertama, yang kedua, manusia lebih menuruti keinginannya, hawa nafsunya, dan mengikuti godaan iblis dibandingkan perintah Allah. Akibat dosa sedemikian rupa, manusia mau hidup semaunya gue, sesuka hatinya gue, kata gue, apa-apa gue, kira-kira begitu. Ini mau gue, ini mauku. Ku tahu yang ku mau, bukan yang dia mau. Wah, ini bahaya. Dan manusia selalu begitu. Coba dah anak remaja, begitu kan? Mama bilang, papa bilang nggak boleh. Kalian mengatakan, oh tidak boleh, berarti buat saya boleh. Ini rebel ya, menjadi memberontak. Jangan buang sampah sembarangan. Hei, buang aja, sampahnya lebar tempat sampahnya. Sehingga buang sampah aja. Ada orang kok yang tugas, yang kerja, buat apa kita udah bayar dia cleaning service, kalau nggak kerja, ya kita kotor-kotorin. Itu pikirannya. Sehingga manusia lebih menuruti keinginannya dan godaan daripada iblis. Padahal iblis tadi memanipulasi. Yang ketiga, nah ini saudara bisa perhatikan. Manusia udah tahu itu salah dan berdosa, jadi perseteruan, manusia berusaha untuk mencari solusi bagi dosanya. Apa maksudnya? Mari kita lihat yang pertama di Kejadian pasal 3 ya. Yang pertama-tama manusia pada saat dia tahu udah berdosa, dia telanjang, apa yang dia lakukan? Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 disebutnya, terbukalah mata mereka. Lalu mereka mengambil daun ara, lalu membuatnya cawat atau untuk menutupi auratnya. Cawat itu seperti celana dalam lah istilahnya begitu ya, menutupi auratnya. Lihat, merusak alam, daun fungsinya bukan untuk menutupi. Daun itu untuk membuat hasil buah dan seterusnya, itu adalah tanda untuk terjadi fotosintesis begitu, tapi dipakai fungsinya dirubah menjadi menutupi aurat ketelanjangan manusia. Itu yang pertama. Manusia merusak alam, yaitu menyemat daun ara dan membuat cawat untuk menutupi dosa. Yang kedua, apa yang manusia lakukan? Solusi manusia apa terhadap dosanya? Manusia bersembunyi di antara pohon-pohon, itu ayat yang ke-8. Manusia menyembunyikan pada saat Allah datang taman Eden. Bersembunyinya manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Padahal pohon-pohonan fungsinya untuk apa? Dipelihara untuk bisa ada kehidupan yang buahnya bisa dimakan oleh manusia. Tetapi sekarang di balik pohon itu hanya untuk bersembunyi, bukan lagi untuk makanan. Lihat, itu solusi manusia. Luar biasa bukan? Inilah luar biasanya manusia berdosa. Lalu apalagi? Bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal ini? Nggak ada. Tidak ada cara manusia untuk bisa mengatasi ini. Jadi bagaimana caranya? Perhatikan apa yang Allah lakukan bagi manusia. Karena manusia tidak punya kemampuan untuk bisa mengatasi dosanya, malah yang ada makin rusak. Dunia saat ini semakin kacau oleh karena dosa manusia. Tapi apakah artinya Allah membiarkan? Allah membiarkan dunia ini berdosa, hancur, dan tidak ada manusia. Pernah Ia lakukan, yaitu dengan banjir global zamannya Nuh. Tapi yang sisakan 8 orang.
dan mulai lagi dari 8 orang. Namun manusia ini masih belum sempurna, berdosa lagi, sehingga semua umat manusia sampai hari ini berdosa, sampai tunggu penghakiman Tuhan. Tapi 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal ini, datang ke dalam dunia, menjadi korban tebusan. Sehingga mari kita lihat, apa yang diajarkan Alkitab. Dari bacaan kita, dari Kolose ini, apa yang diajarkan tentang Kristus. Sehingga ini prinsipnya, saudara dikasih Tuhan. Kalau restoring his creation, karena punya prinsip daripada Kolose pasal yang pertama ini, tentang keutamaan Kristus, disebutkan, Kristus mencipta segala sesuatu. Dengan kata lain, Kristus, anak Allah itu, adalah Tuhan atas ciptaannya. Jadi segala sesuatu itu dicipta oleh Kristus, dan melalui Kristus, dan di dalam Kristus segala sesuatunya ada. Makanya ayat yang kita baca tadi mendamaikan baik yang terlihat ataupun yang tidak kelihatan, baik yang di bumi maupun yang di surga. Karena semua yang dicipta ada di dalam Kristus. Apakah termasuk iblis? Sebenarnya iya, iblis pun ada ciptaan Allah. Tetapi iblis yang udah tahu tentang Allah memberontak dan berdosa. Makanya tidak ada keselamatan bagi iblis. Keselamatan hanya diberikan kepada manusia dan dunia ini mendapatkan perdamaian. Makanya Kristus mencipta segala sesuatu. Yang kedua, Kristus menebus dan menambahkan segala sesuatu kecuali iblis. Sehingga kalau kalian masih suka dengan iblis, melakukan dosa, jadi keturunan atau pengikut iblis, jauh tidak mendapatkan kasih karunia. Tetapi kasih Allah terhadap dunia sudah dinyatakan. Kristus menebus. Kata menebus, redeem, adalah bahasa perbudakan atau pembelian di dalam sistem perbudakan. Ada budak dibeli dengan harga tertentu, akhirnya menjadi milik. Nah, tetapi ini bukan asalnya, ini bukan milik orang lain. Saya anggaplah punya handphone. Lalu handphone ini direbut. Atau kalau di dalam penggadaian, saya butuh uang, saya gadaikan ya handphone ini. Oleh penggadaian diukur, ini kira-kira dapat duit berapa ya handphone kayak begini ya. Oke, harganya sekian juta. Lalu saya dapat uang sekian juta senilai handphone tadi. Lalu handphone ini ditaruh di pegadaian sampai saya harus mengembalikan pegadaian itu. Nah, tapi perbudakan nggak ada pengembalian. Jadi milik kita direbut orang, lalu kita berusaha untuk memperolehnya di pasar perbudakan dengan harga yang ditawarkan. Kita bayar, akhirnya kita ambil lagi. Nah, Paskah itu Kristus mati membayar dosa, itu bukan kepada iblis, tetapi kepada Allah yang empunya perjanjian. Jadi anak Allah mati menjadi korban tebusan yang mahal harganya, itu dengan darah. Darah yang mahal. 1 Petrus menuliskan gitu, kita dibeli bukan darah dengan harta emas perak, bukan, tapi dengan barang yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi ini bukan hal yang sepele, ini bukan hal yang dengan berkata, mohon maaf ya saya berdosa, selesai solusinya. Tidak. Sampai anak Allah turun. Dosa bukan masalah yang sepele, tapi hal yang sangat amat serius. Begitu juga pada saat kerusakan alam terjadi saat ini adalah hal yang serius, saudara. Kalau kalian cuma lihat Allah, cuma buang sampah satu aja kok. Cuma sedotan dibuang sampah sendiri, apalah begitu ya. Atau bungkus permen yang kecil ini, ya udahlah buang aja, nggak apa sekecil itu. Tapi kalau dilakukan secara konsisten, kontinu bertahun-tahun, faktanya dunia udah tercemar, udah terpolusi. Dosa adalah hal yang serius. Harus Kristus yang menebus dan lunas bayaran. Lunas. Yang ketiga, Kristus memerintah orang percaya untuk menjadi rekan restorasi, rekonsiliasi. Kristus pernah mengajarkan, di dalam aku engkau bisa melakukan, jikalau engkau menempel pada pokok anggur yang benar. Ranting-ranting anggur itu bisa berbuah kalau menempel kepada pokok anggur. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, di masa-masa akhir hidup Tuhan Yesus Kristus, Nikodemus bertanya,
Bagaimana bisa tahu tentang kau berasal dari Allah ataupun kau menghadirkan kerajaan Allah? Lalu Kristus mengatakan, orang yang bisa melihat kerajaan Allah, orang yang bisa melihat perbuatan Allah, itu melalui kelahiran baru. Harus percaya kepada Yesus Kristus, Mesias itu, Kristus itu, datang menebus manusia, baru bisa melihat pekerjaan Allah. Dengan demikian, kalau kita mau merestorasi ciptaan Allah, harus di dalam Kristus. Kristus datang bukan semata-mata menebus dosa manusia, tetapi juga menebus dunia ini. Sehingga setiap yang percaya kepada Kristus menjadi rekan sekerja Allah, merestorasi, merekonsiliasi, mendamaikan ciptaannya. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita melakukannya ini? Ingat prinsip ini, ada 3 hal. Yang pertama, Sabat. Saudara bisa memperhatikan, Sabat aja itu menjadi perintah Allah yang keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Tapi jangan lihat hari Sabatnya. Di dalam imamat itu dituliskan tentang prinsip Sabat, bahkan mengatur Sabat itu berhenti tentang tanah. Jadi kalau 7 tahun atau 6 tahun tanah ini digarap, tahun ke-7-nya jangan digarap sama sekali, biarkan begitu. Kalau ada tanah yang dibeli oleh orang lain, saya misalkan punya tanah sekian meter, lalu nggak punya uang, saya gadaikan tanah itu, terus dibeli. Nah di tahun ke-7 harus dibebaskan, tahun yang ke-50 dibebaskan, makanya disebutnya tahun Yobel. Ya, Tuhan mengatur tanah sedemikian rupa untuk bisa berfungsi kembali. Itu prinsip Sabat. Ini di asrama di mana saya pernah melayani, di asrama Teachers College, di mana Bapak Ibu guru ya dari UPH ini pernah berasrama begitu ya. Ada rekan kerja orang tua asrama punya prinsip seperti ini. Ada mesin cuci yang dipakai tapi terbatas. Oleh karena banyak yang dipakai begitu, lalu menetapkan mesin cuci ini tidak boleh dipakai 1 hari, itu 1 Sabat, supaya mesin ini berhenti. Jangan kerja terus luar biasa. Wow, luar biasa bukan? Itu penerapannya. Listrik yang kita gunakan juga. Kita punya prinsip Sabat. Oke, matikan. AC, handphone juga sama. Coba kita punya prinsip Sabat. Berhenti, rest. Bukankah juga sama dalam pembelajaran? Ada lewat screen terus, lewat layar terus, sekarang tanpa screen, udah matiin dulu. Prinsip Sabat. Prinsip Sabat. Berhenti, bukan tentang hari Sabat ibadah melulu. Tuhan berikan prinsip Sabat. Coba lakukan di dalam sehari-hari. Yang biasanya menggunakan kantong plastik, rest. Tidak lagi gunakan kantong plastik. Prinsip Sabat. Ada penggantinya. Wah, saudara juga sudah melakukan segala aktivitas ya, menghemat air, bagaimana cara mengelola sampah, bagaimana mengirim pesan elektronik, menggunakan listrik, bikin tanaman segala rupa. Coba pikirkan tentang prinsip Sabat. Yang kedua, ini menarik. Dalam doa Bapa kami dalam Matius pasal ke-6 disebutkan ya, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, di dalam bahasa Yunani-nya, ini terjemahan lainnya seperti ini, ya. Berikanlah kepada kami apa yang kami butuhkan untuk kehidupan. Jadi bukan punya prinsip, yuk kita habiskan eksplorasi semuanya. Nggak ada. Salah kaprah menerjemahkan Kejadian pasal 1 bicara tentang penuhi bumi dan taklukkanlah bumi. Seolah-olah kita mengeksplorasi dan mengeksploitasi bumi. Keliru sekali. Yang justru prinsipnya Alkitab katakan melestarikan akan alam. Ini sama seperti makanan yang secukupnya. Untuk apa tadi? Untuk kehidupan. Supaya kita bisa hidup, kita pelihara. Kalian suka makan sayur, jangan cuma mikirnya makannya, tapi pikirkan bagaimana caranya supaya sayur tetap ada. Coba bayangin, kalau beras yang kalau orang Indonesia katanya kalau nggak makan nasi belum makan ya, meskipun sudah makan pizza, udah makan mie ayam, aduh belum makan nasi, belum makan, betul? Tapi tidak pernah mendukung bagaimana petani ataupun persawahan supaya padi itu ada. Misalkan oke, kita ganti menjadi singkong atau apa,
Tapi apakah kita menanam atau mendukung tanaman? Pikirkan baik-baik. Ya, makan cukup. Juga kertas barangkali dari pohon serupa. Kita prinsip punya ada mendukung itu. Dan yang ketiga, prinsip restorasi rekonsiliasi dengan cara pelipat gandaan. Pelipat gandaan artinya apa? Artinya bertambah, flourish, berkembang. Jadi kalian belajar dengan baik-baik supaya apa? Bisa menerapkan ilmu kalian menjadi ahli, menjadi pengelola yang bisa mengembangkan, melipat gandakan sumber daya ciptaan Tuhan. Itulah proses rekonsiliasi, proses restorasi yang ada. Jadi bukan semata-mata cuman jangan boros air, jangan boros listrik, bukan itu. Tapi bagaimana kita kembangkan listrik yang hemat, kembangkan sumber daya listrik yang lain. Belajar lagi dengan sekuat tenaga. Mungkin kalian jadi tenaga ahli energi ataupun elektronika dan seterusnya. Macam-macam luar biasa. Mulai fokuslah. Kristus sudah menebus. Sesuai kasih Tuhan. Kalau bicara tentang aplikasi yang ada. Saya mengikuti beberapa gerakan. Kalian juga sudah mengikuti ya. Ada kegiatan sebelum pasca perayaan ini, ada gerakan konservasi lah istilahnya begitu ya, atau kegiatan-kegiatan matikan listrik atau AC sebenarnya dunia ini udah cukup lama. Saya ikuti beberapa gerakan. Bulan Maret nih itu banyak, kalau dihitung paling banyak hari-hari perayaan yang berkaitan dengan bumi. Ada hari air sedunia. April memang ada hari bumi, tapi juga ada bicara tentang kesehatan, hari penyakit. Oh, ada hari penyakit ya. Betul. Di bulan Maret banyak sekali. Dan saya ikuti beberapa gerakan-gerakan atau movement lembaga swadaya masyarakat dan penggeraknya semuanya muslim. Apakah artinya ini kurang beriman? Enggak. Justru saya menghargai perbuatan itu karena Tuhan pun memakai mereka. Karena ada prinsip ini. Ini bukan semata-mata orang Kristen. Tapi ini anugerah umum. Tapi akan menjadi baik kalau setiap kita orang Kristen melakukannya. Jadi kalau kalian siswa-siswi memandang program sekolah ini semata-mata cuma program, berarti makna Paskah belum berarti apa-apa. Hanya cuma mengulang kegiatan. Harusnya kegiatan ini menjadi bagian hidupmu, menjadi bagian gaya hidupmu yang berubah. Terjadi pertobatan, terjadi perubahan yang luar biasa. Itulah keselamatan Kristus yang dinyatakan. Oleh karena itu, sesuai kasih Tuhan, saya mengajak setiap kita merenungkan lagi. Kalau Kristus datang menjadi manusia, memberikan hidupnya, seluruh hidupnya di dalam kebenaran, sehingga darah yang tercurah di atas kayu salib, darah yang amat sangat berharga, yang tidak ada bisa dibandingkan dengan kemampuan manusia, dan menyucikan kita, menebus dunia, dan kita yang percaya menjadi rekan sekerjanya Allah, meneladani Kristus, merestorasi ciptaannya. Mari kita berdoa. Saya menantang setiap siswa-siswi yang saat ini sudah mendengar firman Tuhan. Kalau Paskah bukan semata-mata Kristus mati mencurahkan darahnya hanya untuk dosa sehingga kita menjadi umat yang kudus. Tidak ada kaitannya dengan ciptaan Tuhan. Tidak ada hal kaitannya dengan relasi dengan alam semesta ataupun binatang-binatang yang lain. Tetapi justru karena dunia ini adalah ciptaan Kristus. Kristus menjadi Tuhan atas ciptaannya, juga direstorasi. Percayakah engkau saat ini kepada Kristus? Sekali lagi, siswa-siswi, percayakah engkau kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dunia dan menebus hidupmu? Jikalau percaya, katakan dalam hati, aku percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus aku. Yang kedua saya ingin bertanya,
apakah siswa-siswi saat ini sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya menjadi rekan sekerja Kristus, menjadi agen rekonsiliasi, agen restorasi akan ciptaan yang ia kasihi. Dengan melalui pembelajaran di sekolah, mungkin nanti melanjutkan kuliah, mungkin punya profesi, bahkan saat ini pun kehidupanmu ada gaya hidup yang berubah. Oleh karena Kristus sudah menebusmu, sehingga kau menjadi rekan sekerja, mengelola segala sesuatu yang ada. Adakah yang mau memberi dirimu seperti itu? Katakan kepada Kristus, ini aku Tuhan, pakailah aku Tuhan, menjadi agen restorasi, agen rekonsiliasi. Silakan saudara berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu berhenti berbicara, memperkatakan firman-Mu, firman yang telah dilayani ini. Biar Roh Kudus yang terus berkata-kata di dalam hati anak-anak-Mu. Dan setiap anak-anak yang sudah memberikan respon, berdoa di dalam hatinya kepada Engkau ya Bapa. Anugerahkan pengampunan, anugerahkan keselamatan. Biarlah darah Kristus menyucikan, memperbaharui, dan mengarahkan hidup anak-anak. Sehingga apapun yang dia lakukan dalam merekonsiliasi, mendamaikan, merestorasi, memperbaharui oleh karena kuasa Roh Kudus ada dalam hidupnya. Berkati keluarganya, berkati sekolah dengan segala program pendidikan, sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera Yesus Kristus, anak yang tunggal daripada Bapa, yang telah menebus dan menyucikan umat manusia, serta pertolongan Roh Kudus yang selalu menyertai, memberikan kekuatan, penghiburan, selalu ada di dalam kehidupan anak. Kiranya kemuliaan Allah Tritunggal hari ini sampai selama-lamanya selalu nyata. Amin. Salam Paskah bagi kita semua. Mari kita lakukan bagian kita untuk menjaga bumi tetap terjaga seperti perintah Allah kepada kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
siswa SDH Makassar, apa kabar? Miss yakin kalian semua dalam kondisi yang baik, dan kita mengucap syukur pagi hari ini dapat menikmati firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Junius. Kita bersyukur untuk kesempatan kita dapat merayakan Paskah bersama-sama. Ya, tema dari Paskah di tahun ini seperti yang sudah dijabarkan oleh hambanya, yaitu tentang restoring creation. Ya, kita boleh belajar, anak-anak boleh lebih memahami bahwa di dalam tema restoring creation kita mengerti bahwa Kristuslah yang memulihkan ciptaannya dan dipulihkan dari dosa yang membawa akibat kebinasaan. Kita sungguh bersyukur karena anugerahnya kita dapat dipulihkan, dan kita pun dapat mengambil bagian, anak-anak dapat mengambil bagian di dalam pemulihan ini. Nah, terlebih lagi sebelum kita dapat mengambil bagian, kita dipulihkan terlebih dahulu oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi anak-anak sekalian, dengan segala kegiatan yang kita lakukan sepekan ini, kita bisa mengambil bagian di dalam, misalkan kita mengurangi penggunaan listrik, ya, kita mengurangi menggunakan plastik, lalu juga mencoba ada kegiatan memilah sampah dan berbagai macam kegiatan yang kita coba lakukan untuk memulihkan lingkungan, ya, memulihkan alam dan dunia ini. Nah, waktu kita melakukan semua kegiatan ini, sekarang kita lebih mengerti, ya. Waktu kita melakukan ini harus ada pemahaman dari hati yang sudah dipulihkan oleh pengorbanan Kristus. Kita melakukan karena kita tahu bahwa dunia ini adalah milik Tuhan, dan kita melakukan semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi reasonnya jadi jelas, tujuannya juga jadi lebih jelas, sehingga ada makna yang bukan hanya karena kita merayakan Earth Day, bukan, tetapi kita ingin menjadi alat yang boleh Tuhan pakai, ya, untuk memulihkan dunia milik Tuhan ini. Begitu juga di dalam relasi kita anak-anak dengan sesama, dengan teman atau dengan keluarga, dan di dalam banyak hal. Waktu Tuhan pulihkan kita, Tuhan menjamah hati kita, kita bisa menjadi alatnya yang bisa memuliakan Dia di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, selamat melanjutkan kegiatan di tiap kelas dengan Bapak Ibu Wali kelas masing-masing. Selamat menikmati kebersamaan di kelas. Dan Miss juga ingin mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu pembimbing, ya, Bapak Ibu panitia untuk acara ini, dan anak-anak SC yang sudah mempersiapkan segalanya dengan begitu baik untuk kita nikmati hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan selamat Paskah.